Oke, hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rosvita Astikula dan di sini ada teman saya, sahabat saya. Hai. Hai, saya Solihin. Hai, apa kabar Solihin? Baik, alhamdulillah ya Allah. Makin bening saja nih karena stay home. Oke, Solihin. Nah, hari ini teman-teman khusus memang saya tadi pagi bersama Solihin dari Eka Bubak, berjaraknya 30 km ya Kak? Ya kira-kira 30 iya, atau 30-an lebih 30 km untuk dapat di sini, tempat sini bukan sengaja karena memang pemandangan juga bagus, tapi di sini tempat pelayanan yang memang harus yang kita tanya nih apa kira-kira yang Solihin sampai seperti ini dan dikenal sebagai guru hitsnya apa gitu ya. Jadi Solihin, ini ya. kan jadi guru. Ya. Terus jadi fotografer. Iya. Amatir, jangan lupa amatir. Dan dikenal di media sosial itu kalau dirimu selalu bilang apa? Pak Guru Hits. Pak Guru Hits gitu ya. Nah ini menarik sebentar. Kenapa selalu percaya diri bilang dirinya Pak Guru Hits begitu? Dan adalah mungkin beberapa yang bilang kenapa selalu menyebut dirinya hits. Oke, nah sedikit tapi dibalik itu mungkin Solihin bisa bercerita karena kita tahu Solihin juga bukan darah asli Sumba kan, ya, gitu. Campuran. Nah kira-kira bisa dibagi pada kita nih Kak. Ya, saya Pak Guru di SMP Negeri 1 Lamboya Barat ya, tepatnya di Desa Gaura. Saya juga seorang fotografer amatir. I love that word. And shoot. Saya juga salah satu relawan di komunitas English Goes to Kampung yang sudah eksis sekitar lebih dari 2 tahun. Iya. Oke, saya memang aslinya campuran itu Flores, Bima, Sumba begitu. Hanya lahir besarnya di Sumba, jadi ya orang Sumba lah, mencintai Sumba dengan baik seperti itu. Sempat beberapa kali memang pindah-pindah sekolah, sekitar 7 sekolah pindah dalam. Ini menarik, ini yang saya bilang tadi. Nah, jadi pindah sekolah ini bagaimana ceritanya? Kok bisa? Dalam jangka waktu 4 tahun? Oke, sebentar. Itu dalam jangka waktu 4 tahun jadi guru sudah 7 kali pindah sekolah. Ini sekolah ke-7 di SMP Negeri 1 Lamboya Barat. Nah, di sini memang aktivitasnya itu selain mengajar ya menjadi relawan untuk anak-anak kita di Gaura. Kebetulan saya juga belum menikah dan punya kesibukan yang apa ya, jadi saya lebih banyak bersosial seperti itu. So dari 7 sekolah ini kan, kalau saya pribadi kan 6 tahun nih, mau menjalani 6 tahun jadi guru, tapi saya ngajarnya di SMA begitu 1 dan juga aktif di English Goes to Kampung. Nah tadi Solihin bilang juga sempat English Goes to Kampung. Nah sebelum kita cerita kenapa Solihin bisa melang bulana di 7 sekolah dengan daerah yang berbeda di Sumba dengan karakter yang berbeda-beda. Nah saya mau tanya, Solihin juga bilang sudah hampir 2 tahun di English Goes to Kampung. Nah ini menarik gitu ya. Motivasi awalnya itu harus jujur loh Kak. Motivasi awalnya kenapa mau bergabung EGK? Tantangan yang didapat di sekolah apa? Buat teman-teman yang belum tahu EGK ini komunitas buat para relawan yang mau memberikan sedikit waktu luangnya buat anak-anak kita di Sumba. Jadi jangan salah paham, bahwa English Goes to Kampung buat orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, tidak sama sekali. Saya tidak, bahasa Inggris saya itu sangat-sangat tidak bagus. Saya cuman hobi nonton film barat dan apa yang saya lihat dan saya dengar di film-film itu saya ingat dan saya pergunakan kembali, aplikasikan sebagai bahasa yang bisa dipergunakan sehari-hari. Itu sedikit tentang EGK. Nah, motivasinya ikut EGK sebenarnya tidak ada motivasi. Jadi pertama kali EGK itu kan saya bahkan tidak pernah dengar EGK itu apa, English Goes to Kampung itu apa. Saya pergi ke Praijing, diajak teman jalan-jalan, sampai di sana malah ketemu ada aktivitas English Goes to Kampung. Saya juga belum tahu waktu itu namanya apa. Akhirnya ya jalan-jalan, lihat, tertarik, ya kenapa tidak mencoba begitu. Sepertinya ini hal yang positif, tidak merepotkan, tidak merugikan apapun, justru membangun dirinya saya dan juga memberikan kesempatan saya untuk berkontribusi di kehidupan masyarakat sesuai dengan passionnya saya sendiri seperti itu. Tapi kan tidak dibayar Kak, gimana tuh? Iya, tidak dibayar ya, mungkin dibayar pakai amal kali ya. Ini baru dibayar pakai amal. Tidak mementingkan bayaran. Hal ini sangat positif. English Goes to Kampung sangat positif, membuat saya menjadi lebih peka terhadap anak-anak, membuat saya lebih peduli tentang anak-anak di kampung, membangun mereka menjadi anak-anak yang lebih mau belajar, lebih bukan hanya tentang bahasa Inggris, tentang banyak hal. Bukan hanya bahasa Inggris, hanya bahasa Inggris ini menjadi semacam jembatan besar lah buat mereka mengenal berbagai hal. Karena sekarang kalau tidak bisa berbahasa Inggris ya
bagaimana agak susah mau ya segala sesuatu bagaimana sekarang. mau mempromosikan Sumba yang mendunia ini kalau misalnya sebagai bahan komunikasi kita belum bisa itu. gitu. Good, thank you ya. Memang teman-teman dari English Goes to Kampus tadi terlihat bahwa EGK ini kita tidak hanya fokus mengajarin bahasa, tapi karena yang kita hadapi di lapangan itu cukup complicated, benar banget, tidak. Jadi EGK ini hanya sebuah platform, ya memang hanya sebuah platform yang akhirnya tapi di lapangan kita menjawabi persoalan yang dihadapi. Anak-anak tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kebersihan lingkungan juga, terus kebersihan diri mereka, kesehatan juga, membaca dan segala macam itu kita melakukan itu. Dan thank you so much for joining. Nah, kita kembali lagi dengan pastinya dong 7 sekolah gitu kan. Ada SMP, ada SMA, ada SMK. Itu apa perbedaan yang paling spesifik dari sekolah dengan sekolah yang lain yang akhirnya sampai saat ini juga malah sampai di Gaura nih gitu. Dari kota dan hadapin anak kota dan masuk di kampung seperti apa itu kira-kira? Ya memang baru 4 tahun ya, 7 sekolah luar biasa. Jadi pindah-pindah dari SBD itu sudah mengajar di 3 sekolah di yayasan yang sama. Kemudian 3 sekolahnya lagi di Sumba Barat. Sebelumnya mengajar di Pulau Lombok. Pulang lagi ke Sumba, mengabdikan diri di Sumba. Di SBD itu 2016-2017 ada 3 sekolah di sana, SMK, SMA, dan SMP. Kemudian kembali lagi ke Sumba Barat, ada SMP Negeri 1 Eka Bubak, SMA Karano, dan sekarang di SMP Negeri 1 Lamboya Barat. Jadi seperti itu sih, bukan saya yang memindahkan diri. Semacam takdir membawa saya dan saya ikuti senatural mungkin seperti itu. Saya tidak pernah mentargetkan harus, saya mau mengajar di sini, saya mau begini, tidak seperti itu. Nah, perbedaannya memang sangat banyak sekali ya, dari Sumba Barat Daya ke Loli ke WK Bubak ke Lamboya Gaura. Itu memang anak-anak budayanya sudah beda, bahasa berbeda, karakter mereka berbeda, semua berbeda, dan saya harus menganalisis ulang dari awal. Oh, seperti ini anak-anak di sini, seperti ini kebutuhannya, seperti ini kekurangannya, seperti ini. Mulai membentuk apa sih proses-proses yang harus saya jalani, hadapi, seperti ini, seperti itu. Perbedaannya ke mereka, tapi kembali lagi bahwa mereka semua, they are still children, they are still student, they are need a good teacher, and I just want to be a good teacher like all the time. Saya berusaha sekali menjadi guru yang baik buat setiap sekolah tempat saya mengabdikan diri, entah mereka mau sekolah di kota ataupun di desa, apakah di sini budayanya begini, di sini budayanya seperti itu, di mana saya harus menjadi guru yang baik dan mereka harus mencontohi saya seperti itu. Dan kita juga percaya bahwa anak-anak itu mereka adalah anak-anak yang berpotensi, right? Dan they have so great potential, dan they need teachers, dan mereka butuh guru yang benar-benar bukan hanya masalah how to teach them, tapi bagaimana mereka menjadi your friends ya, untuk menjadi teman-teman discussion kayak gitu, menjadi kayak tadi sebelumnya saya bisa melihat dari caramu, dan itu it's great gitu. Dan saya juga lakukan hal yang sama ketika kita melayani di desa seperti ini, dan yang bantu kita itu murid-murid kita, dan you did it so great. Thank you so much. Ya, nah Mr. Soli, yang menarik juga adalah tadi nih, karena saya pernah dengar cerita sebelumnya bahwa Soli sempat pas nih sekarang sudah lulus ASN teman-teman, begitu ha, Soli sudah lulus ASN dan sekarang akhirnya penempatan di Gaura, right? Dan awalnya itu masih sempat ragu karena jalannya tadi rusak, jauh dan juga rawan. Yang orang bilang stigmanya juga kurang ini. Tapi nyatanya seperti apa sekarang? Jadi pertama kali memang saya ceritanya panjang sih ya, ceritanya panjang. Singkat Kak, yang sesingkat. Jadi saya tidak pernah mau ikut tes ASN, tidak pernah mau ikut. Jadi memang itu didaftarkan diam-diam oleh pihak keluarga. Saya juga tidak belajar dan tidak mempersiapkan diri untuk tes ini. Hanya mendapat dukungan dari teman-teman. Ya sudah, saya pergi tes dan melawan beberapa, bukan melawan ya, tes berkompetisi dengan sejumlah orang, dan semacam Allah membukakan pintu rezeki. Ini jalan kamu, dan saya ikut tes dan lulus begitu saja dengan nilai tinggi melewati peserta-peserta lain, dan itu terlihat sekali. Saya saat itu juga lulus belum tahu apakah ini jalannya saya atau bagaimana. I mean, I'm working so hard and I pray all the time. Saya bekerja keras dan saya selalu berdoa. Saya tidak sadar bahwa ini jawaban yang Allah kasih ke saya. Gaura, saya tempatkan sekarang di Gaura, dan kamu akan menemukan hal-hal hebat di sana, begitu. Dan I need more time to know that. Pas penempatan di Gaura, saya kayak, aduh, malas sekolah kampung, malas begini. Saya kan guru gaul. I
ketemu anak-anak kampung yang begini-begini, aduh males Iya, pokoknya. Akhirnya dengan stylenya, stylenya yang sangat cool ya, kota lah biasa. Tiba-tiba masuk di desa. image-nya guru-guru hits ya, seperti Iya, itu. iya, Masuk I di see. desa, no signal, no electricity, Ya, this is good. tidak ada sinyal, tidak ada listrik, jadi kayak aduh. Biasanya kalau pindah sekolah anak-anak sudah langsung tahu, aduh ada Pak Solihin yang terkenal itu di Facebook begini. Oh, iya. Sampainya di Gaura semuanya Oh, iya. tidak ada yang tahu siapa saya, nobody care about me, so I just came. Masuk itu kayak nggak ada yang tahu ya, sudah Kayak yang saya segar guru, gitu, ganteng gitu ya. Tidak, mereka anak-anak yang baik semua. Setelah itu di Gaura, secara natural ternyata saya bergerak melakukan ini bersama anak-anak. Spontan dengan keadaan Tanpa gitu. saya sadari, tanpa saya harus memplanningkan. Maksudnya, oh saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini untuk pencitraan begini tidak. Semuanya berjalan. Anak-anak di sini ternyata butuh kurangnya ini, mereka butuh ini. Oh saya harus melakukan ini, saya harus mengajak mereka melakukan ini. Semuanya berjalan secara natural, begitu saja, dan ternyata sangat-sangat membantu perkembangan mereka di sini. Sure. Nah, bicara soal pencitraan nih, ini kan soal pandangan orang ya dalam menanggapi soal apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya dikatakan pencitraan, ya mending pencitraan hal-hal yang baik gitu kan. Kalau misalnya kita mau positifkan, kalau kita mau yeskan apa kata orang gitu. Dan you selalu bilang juga, you always said I'm guru hits gitu kan, and fotografer amatir gitu. Dan you pernah juga post bahwa karena kan tidak semua orang punya mentor bahwa saya guru hits gitu. Nah, gimana tuh rasanya, bagaimana maksudnya untuk bagaimana ya? Karena banyak di luar sana juga yang begitu yang sangat takut untuk mengeksplor, untuk lebih frugal kepada hal-hal yang positif. Termasuk saya awalnya dulu hampir 2 tahun sebelum ketemu guru besar saya Pak Nimus, itu biasanya saya takut untuk posting saya punya kegiatan dengan anak-anak begitu. Tapi akhirnya saya berani ketika dia bilang kamu fokus untuk bagaimana memposting yang positif, dan mungkin dari media sosial kita bisa share inspiration for other people and they can do the same thing gitu. Exactly. Dan how you can respond the people like that. So ini berawal dari pertama kali pulang Sumba 2016, dan saya mulai melihat bahwa kayak teman-teman sarjana yang lain itu semacam diagungkan oleh masyarakat. Oh ini sarjana hukum bekerja di sini. Oh ini sarjana kedokteran. Wow gitu. Jadi kayak macam saya, dari mana lulus apa deh? Guru. People just that's good. Just calm. Ya, datar banget gitu. Jadi kayak mereka, aduh, kenapa, apa yang salah dengan guru? Tapi semoga ini cuman negatif thinkingnya saya ya. Semoga masyarakat tidak benar-benar seperti itu. Jadi saya mulai menciptakan image guru hits gitu. Sebelum jadi guru memang sudah eksis banget di sosial media. Jadi saya menggunakan keeksisan saya untuk meningkatkan istilahnya gimana image-nya guru yang dianggap biasa-biasa saja, yang kurang disoroti juga gitu. Jadi saya membuat ikon guru hits, memposting semua kegiatan-kegiatan saya di sekolah bersama murid begitu. Jadi guru-guru milenial tuh seperti ini gitu loh gitu. Gaul, hits, tapi tetap berjalan mengajar belajarnya begitu. Ilmu-ilmunya tuh tetap tersharing dengan baik ke anak-anak, dan mereka juga mengaplikasikan apa yang kita ajarkan dengan baik di kehidupan mereka sehari-hari dengan cara-cara modern yang kekinian begitu. Seperti itu. Makanya saya membuat image guru hits. Makanya semenjak saya membuat itu, jadi orang-orang lebih kenal kayak kalau sudah sebut Solihin Asin, oh iya Pak Guru Hits gitu. Jadi seperti Jadi itu. guru itu tidak Dan sebelumnya juga tidak terlalu banyak guru. Kalau menurut saya pengguna sosial media yang sangat aktif, dan saya tidak melihat ada begitu banyak guru yang mau men-sharing atau memposting kegiatan-kegiatan mereka. Itu jadi saya setelah saya memposting itu ada yang ikut. Ya, semoga dengan cara-cara yang baik tentunya, memposting kegiatan mereka, menginspirasi guru-guru lain melakukan hal yang sama. Oh saya melakukan kegiatan ini bersama murid-murid saya. Oh guru yang lain, oh iya saya juga melakukan hal yang sama. Mereka memposting, jadi dan juga kita bisa saling sharing dari sekolah-sekolah, dari guru ke itu. guru untuk bagaimana sih sekarang sekolah berbagi ide dan pengalaman. Dan seperti itu. Oke, karena kenapa persoalan kita di desa saat ini adalah pengetahuan, bukan informasi untuk mengetahui apa corona itu kan sangat minim, dan akhirnya kenapa mereka mau tinggal di rumah kurang jelas juga. Dan apa kira-kira langkah-langkah pencegahan dan sejenis apa sih virus itu juga mereka belum tahu. Nah, jadi ada beberapa langkah yang kita sudah lakukan juga, kita sosialisasi di kampung-kampung dan segala macam, termasuk Solihin juga nih. Nah, ide yang sangat bagus bagaimana bisa membimbing anak-anak murid juga
Ya kan? Kemarin saya lihat videonya yang sangat dinonton oleh 4.000 orang. Sekarang thank you so much guys. Dan itu seperti apa dengan anak-anak yang hanya dilihat ternyata mereka mampu? Memang kemarin juga spontanitas. Saya sejak pas social distancing itu juga tidak kembali ke Gaura, langsung diam di kota. Namun saya tetap menghubungi beberapa anak yang memang bisa saya hubungi. Saya bertanya, ternyata memang belum ada sosialisasi di desa. Jadi saya khawatir, namanya mereka murid-muridnya saya. Jadi saya khawatir, aduh, semua di sana kan murid-murid saya. Jadi saya takut terjadi sesuatu dan menyebar virus COVID yang sangat membahayakan itu. Jadi sebelum ada ODP-nya, jadi kita bergerak lebih cepat. Saya kumpulkan beberapa anak, sekitar 6 anak yang bisa saya kumpulkan, yang di situ bergerak. Saya berikan mereka bimbingan selama 1 jam, pemahaman sepaham mungkin tentang COVID, dan saya minta bantuan mereka. Kita turun ke kampung dengan cara yang aman, tentunya dengan pengaman dan segala macamnya. Kita sosialisasikan ke masyarakat tentang COVID. Jadi saya tidak terlalu banyak berbicara. Mereka, anak-anak saya yang turun. Ada yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa daerah. Dan ternyata respon masyarakat sangat-sangat bagus sekali, alhamdulillah. Mereka jadi paham. Dan anak-anak juga di situ terlihat perkembangan mereka langsung diuji juga di situ. Mereka berdiskusi dengan masyarakat, masyarakat merespon mereka merespon balik lagi ke masyarakat, dan percaya diri mereka dilatih, bahasa, wawasan, segala macam, sangat-sangat membantu sekali di saat mereka turun langsung ke lapangan, dan mereka ketagihan ingin melakukan itu terus. Jadi memang teman-teman di EGK ini juga bersama dan beberapa guru kita juga, kita berikan kreativitas memang, karena kita percaya setiap teacher, setiap kalau jika punya rasa peduli saja, tidak perlu memikirkan metode apa, karena metode itu akan muncul dengan situasi yang kita hadapi, benar. Dan maka salah satunya adalah kadang kita mengeluh, ini tugas pemerintah, ini tugas kita bersama, right? Dan begitu pun dengan anak sekolah, misalnya mereka masih SMP, mereka masih SMA, kita ajak mereka sebagai pembawa informasi yang akurat, karena langsung tadi dibimbing dulu dan kita percayakan mereka untuk membawa informasi yang baik. It is great, you did a great job. Ya, dan ini juga berlaku buat teman-teman kita semua juga, dan sangat membantu untuk kita yang kita bisa lakukan di desa. Nah, yang berikutnya nih Solihin, karena bagaimana ya, jadi guru itu kan bukan soal bagaimana kita mengajar, sekali lagi saya bilang gitu. Nah, samalah kita mungkin sama-sama teacher yang merasakan bagaimana rasanya mengajar di desa, bagaimana kita juga berjuang di diskusi kampung, banyak sekali. Himbauan apa yang Solihin ingin sampaikan, atau mungkin yang Mr. Solihin mau ajak nih guru-guru yang lain di sana, atau siapapun yang bukan guru juga, untuk sama-sama bergerak untuk melakukan hal yang sama dengan sesuai dengan potensi yang mereka punya. Ya, jadi sekali lagi saya di sini bukan orang hebat yang terlalu harus memuji sendiri atau ingin dipuji. Kita cuma berusaha menjadi baik dan menginspirasi dan mengajak sesamanya kita ya. Saya percaya bahwa ada banyak di sana guru-guru yang berbaik hati, masyarakat yang berbaik hati, ada ruang di hatinya kita di mana kita masih memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik pada sesama, you know. Saat kita hidup di dunia, saya bukan tokoh agama atau semacamnya. Saat kita hidup di dunia, hidup itu jadi lebih indah di saat kita berbagi dengan orang. Berbagi itu bukan hanya tentang uang atau makanan, berbagi tentang ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kebaikan dan segala macamnya. Pesan saya untuk semua guru-guru muda ya, yang saat ini masih dalam proses menemukan passionnya atau proses menemukan jiwanya, apakah dia benar-benar guru atau tidak. Jadi guru itu bukan hanya sekedar profesi yang menggaji kita, guru itu dimana kita memberikan ilmu dalam bentuk apapun, memberikan ilmu dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, selagi itu berguna, mulai dari hal-hal yang kecil, itu sangat-sangat bisa membawa mereka ke hal-hal yang lebih besar. Kita percaya bahwa semua ilmu-ilmu kecil yang kita berikan kepada mereka bisa membawa mereka menuju hal-hal yang lebih besar lagi. Thank you so much. That's teacher. Itulah ini suara hati yang betul-betul datang ya, dan akhirnya saya bisa ketemu, dan memang berkat Inggris Gosu Kampung ini juga saya bisa berkontak dengan beliau yang hits ini. Jadi teman-teman jangan salah paham kalau hits itu memang itu jargonnya tadi eksis gitu, tapi eksisnya yang positif ya. Dan kembali kepada untuk tetap positive thinking pastinya ya, pastinya harus tetap positive thinking, dan yakin dalam setiap dirinya kita itu punya sisi baik dan buruk. Tapi bagaimana kita memenangkan kebaikan dan bagaimana kita keluarkan untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain,
melalui ya yang tadi yang Solihin bilang, melalui potensi yang kita punya. Tidak harus guru ya. Sebenarnya saya percaya bahwa setiap orang adalah guru sebenarnya. Karena dengan pengalaman hidupnya, dengan apa yang dia punya, dan hanya bagaimana dia transfer apa yang dia punya dengan cukup berani, dengan tidak harus terlalu besar, dengan langkah-langkah kecil, yaitu peka dengan keadaan yang ada di sekitar kita. So Solihin, oh my god, ada satu kata nih Solihin, apa sih guru? Satu kata untuk guru dalam bercermin dalam dirimu, jangan lihat guru secara umum, tetapi dengan pengabdian Mr. Solihin selama ini itu apa itu guru sebenarnya? Guru itu hadap kamera dong. Ini pertanyaannya sulit sekali. Kalau diminta satu kata, saya punya 1000 kata. It's okay. Karena guru itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan. I mean, you know, like profesi guru adalah yang menghasilkan profesi-profesi lain. Maksudku, jika tidak ada guru, tidak ada bupati, tidak ada polisi, dan tidak ada dokter. Jadi tidak banyak guru yang sadar bahwa dia adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali menurut saya. Jadi kalau menurut saya satu kata buat guru adalah berharga. Oh, thank you. I'm proud of you to be a teacher. Yeah, I'm proud of myself too. Ya, karena semoga semua guru berumur panjang, sehat selalu. Yes. Dan mau membuka hatinya, lebih ikhlas lagi, lebih mencintai lagi profesinya sebagai guru. Iya, dan juga kepada orang tua, mohon kerjasamanya kepada kami guru-guru yang maupun di public school ataupun di komunitas, atau mereka yang bukan latar belakang guru tapi mau punya passion untuk mendidik dan mengajar, bahwa kami guru adalah manusia biasa juga. Ya, kadang didikan kami juga salah ditanggapi dan segala macam, tapi guru ini curhatan kita ya Kak ya. Guru adalah bagaimana guru mau menciptakan generasi berikut yang jauh lebih hebat dari guru bahkan. Itu sebenarnya impian kita sebagai guru. So untuk Mr. Solihin sehat selalu, dan di sana, di luar sana ada kameraman yaitu murid-murid SMP juga, anak-anak sendiri ini di balik kamera semua tim siswa saya. Tim siswa ya, di mereka di luar sana ada yang sangat luar biasa. Thank you so much. Dan sebentar lagi mereka sudah pergi ke hutan-hutan petik buah ya, petik kelapa untuk kita. Thank you so much. Dan Solihin keep inspiring, selalu membawa dampak positif untuk kita. Amin. Dan Insyaallah. Thank you so much untuk selalu berjalan bersama EGK juga, dan apapun itu komunitasnya terus melakukan hal yang baik dan fokus soal itu. Yes. Thank you so much. Bye bye.